nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita di hati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dalam minggu-minggu ini mungkin Bapak Ibu mengalami tantangan, apapun yang terjadi dalam hidup kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta. Mari kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan. Mari naikkan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih Bapa. Siram terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi hidupku sekarang. Ku tak memuji-Mu selagi kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu bagi hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami bersyukur pada hari ini karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan Kau yang memampukan kami untuk melewati hari-hari yang kami jalani. Kau memberikan kekuatan bagi kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memuji kebesaran-Mu. Mari saat ini kami ada bersama dengan jemaat Tuhan dari rumah masing-masing. Biarlah hati kami terangkat kepada Engkau untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau yang melayakkan kami, Kau menyucikan kami dengan darah anak domba, supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Haleluya. Suka duka kita jalani bersama Dia. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pertolongan kita. Haleluya. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Bersoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus.
hati bersama-sama. Kita percaya bahwa Dia yang menopang kita, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku, kita mengangkat pujian ini. Haleluya. Kita percaya bahwa Dia satu-satunya kekuatan kita. Dia sumber perlindungan kita. Dia perisai kita yang menopang kita sampai saat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami memerlukan firman-Mu. Mari urapi hati pikiran, jiwa dan kekuatan kami. Bekerjalah oleh Roh yang kudus supaya kami boleh memahami kebenaran akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini.
Matius pasal yang ke-13 kita akan renungkan bagian firman Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-36 sampai dengan 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan di dalam segala sesuatunya hingga pada saat ini. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita, tantangan itu ada pada kita. Tantangan itu ada di sekitar kita dan di lingkungan kita. Kenapa? Karena memang kehidupan kita sebagai manusia itu tidak lepas daripada apa yang namanya tantangan. Selama kita hidup, tantangan itu ada. Tapi ada masanya di mana kadangkala tantangan itu harus tidak ada, atau mungkin dapat dikatakan turun tensinya, posisinya, ya kan? Nah, pada saat ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi ada lalang, ada gandum, dan di sini sudah jelas Tuhan Yesus mengatakan ada dua jenis tanaman, ya, lalang dan gandum. Lalang itu adalah alang-alang, atau yang memang alang-alang itu kalau kita lihat Bapak Ibu, itu akarnya di bawah itu bisa mematikan tanaman lain. Kenapa? Karena akarnya kuat dan bisa menyedot sari makanan yang harus dinikmati oleh tanaman itu sendiri. Nah, yang saya pahami adalah di tempat saya juga pada waktu saya masih kecil. Jadi memang daerah yang ada lalangnya itu kadangkala orang memandangnya rasa-rasa. Kenapa? Alang-alangnya akeh, ya kan? Terus yang kedua, tanaman yang ada lalangnya itu ada dua kemungkinan, ya kan? Dimana memang kadangkala daerah subur maupun tidak subur, alang-alang tetap menyerah. Nah, di dalam hal ini kita melihat bahwa alang-alang itu selalu ada dimanapun dan kita sudah mengenalnya daripada alang-alang. Itu perumpamaan di mana alang-alang itu akan menyerang tanaman-tanaman itu, dan supaya tanaman itu tidak kebagian makanan dan mati. Nah, di sini perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Gandum ini adalah kita ini, orang yang hidup di dalam Kristus Yesus ini akan menghadapi tantangan. Ya, memang kita akan berjalan bersama-sama. Ada masanya di mana lalang ini harus dibereskan, lalang ini harus disingkirkan. Nah, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hal ini kita dibiarkan bertumbuh bersama-sama. Kita kuat apa tidak menghadapi alang-alang? Kita kuat enggak menghadapi tantangan dan ujian ini? Nah, itu bukan Tuhan tidak tahu atau tidak mau tahu.
tapi Tuhan yakin setiap kita menghadapi pencobaan, kita sanggup menghadapinya. Karena apa? Karena Tuhan akan tahu akan keberadaan kita masing-masing, kekuatan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang menyebar alang-alang? Di dalam hal ini bahwa tumbuhan alang-alang itu ada manfaatnya kalau di dunia. Bisa untuk teh alang-alang, ya kan? Bisa untuk tali, ya kan? Bisa untuk hiasan, dekorasi, atau bahkan alang-alang bisa untuk atap rumah. Nah, tetapi di dalam hal ini secara perumpamaan ini adalah iblislah yang menebarkan alang-alang supaya tanaman yang ditaburkan itu mati, rusak. Itu adalah karya iblis dalam perumpamaan. Nah, di dalam hal ini adalah inilah tantangan yang harus kita hadapi. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai ialah malaikat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada waktunya untuk menuai. Otomatis walaupun ada bersama alang-alang, ditunggu sampai selesai sudah panen, baru alang-alang tanamannya diambil. Setelah tanaman diambil, biasanya kami dulu adalah dibakar. Nah, gitu. Jadi alang-alangnya dibakar bersama sisa pohon, batang-batang sudah tidak dipakai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, benar ya ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman, orang-orang yang dipakai oleh iblis, orang-orang tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan iblis itu sendiri masuk di dalam api neraka, di dalam masa penghukuman oleh Tuhan, ya kan? Dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruhkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa kerajaan dalam konteks ini kita melihat mungkin ada dua dimensi, adalah iblis yang apa itu dapat dikatakan iblis yang bisa keluar masuk di dalam kerajaan Allah, ya kan? Contoh pada masa Ayub, dari sana ada kisah di mana iblis bisa komunikasi dan masuk dalam kerajaan surga menemui Allah. Nah, tapi kita lihat di sini Bapak Ibu dan kasih Tuhan, di sisi yang kedua adalah kita melihat kerajaan Allah ini bisa digambaran di dunia ini, bisa saja di mana kejahatan dari dalam kerajaan. Kalau di dalam dunia ini kerajaan itu kerajaan Allah, di mana Allah itu bertahta, ada dua. Yang satu adalah di hati kita, yang kedua itu adalah di dalam gereja. Apakah di gereja sudah benar-benar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, atau sarangnya penyambung gereja itu? Nah, itu menjadi dilema di sini. Nah, ini harus kita pahami. Nah, itu berarti bahwa memang di mana-mana, bahwa selama di dunia ini juga pun bahwa iblis berkarya sampai pada masa akhir zaman. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berpesan di sini bahwa pada waktu itulah orang-orang benar akan berjaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga adalah yang mendengar. Berbahagialah kalau kita siap, kita mampu minta selalu pertolongan Tuhan menghadapi segala pencobaan, tantangan yang ada di dalam dunia ini. Yang kadang-kala memang pencobaan itu membuat kita bisa jauh daripada Tuhan dan keluar dari posisi di dalam keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ini akan merugikan, sama dengan firman Tuhan minggu lalu ya, itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 atau 8 itu ya. Nah, itu entah orang itu membangun rumah itu dengan batu, kayu, mungkin
bermacam-macam, tetapi suatu kelak bangunan itu akan diuji, ya kan? Akan diuji. Semua akan mendapatkan ujian, akan kita semuanya. Nah, siapa yang akan rugi dan siapa yang tidak rugi? Ya, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-23. Situ akan terlihat kualitas bangunan kita. Itu menunjukkan apa? Kualitas rohani kita, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kualitas hubungan kita dengan Tuhan baik, kualitas hubungan kita mampu, indah, saya yakin kita seperti tumbuhan yang ditanam oleh Tuhan, ya kan? Kemudian bertumbuh firman itu, kemudian sampai menjelang akhir zaman kita masih sanggup tetap berdiri di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengarkan, meteraikan di dalam hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Dan Bapa di surga, kami bersyukur Kau selalu mengingatkan kami, mengasihi kami, supaya kami ya Tuhan mampu, dan kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk menghadapi segala tantangan dan percobaan. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri, Pak Agung Abednego Chelsea, Ibu Lanitis keluarga, Pak Cito, Bu Cito, Saudari Yusi, khususnya Bu Cito, jamah kekuatan kesehatan Tuhan, pulihkan urapi dalam kuasa-Mu. Bahkan Pak Narto, Bu Narto, Riari Kureta ya Tuhan, kemudian Pak Paulus Noel, Pak Rubianto, Bu Rubianto, Pak Lusius sekeluarga, Saudara Yordan dan Angga, bahkan Yusuf, Saudari Yuyun, bahkan kami serahkan Pak Priyo, Bu Priyo dalam tangan kuasa-Mu. Kemudian buat daripada Pak Raji, Bu Maria, Mas Tio Bisel dalam pimpinan Tuhan, Pak Yuda, Bu Yuda, Nina Aksa, dan kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Tuhan campur tangan, berikan hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan, penyertaan kuasa-Mu oleh Roh-Mu yang kudus di dalam skala keadaan yang saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, pakai Bapak Ibu Saudara kami masing-masing bagi kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Dan Bapak surga kami serahkan sinode kami dalam pimpinan Tuhan dari pusat sampai daerah dalam persiapan Kongres Engkau campur tangan pimpin dalam kuasa-Mu. Kami serahkan pemerintah negara kami dalam pimpinan Tuhan, ya Tuhan, dari pusat sampai RT, RW, bahkan Presiden, Wakil, para Menteri, dan jajarannya, bahkan TNI, Polri, tenaga medis seluruh Indonesia khususnya, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, supaya hikmat bijaksana menyertai. Kami serahkan saudara kasih iman, khususnya di Nganjuk ya Tuhan, dalam pimpinan dengan dari berbagai sinode, denominasi, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pimpin ya Tuhan dalam urapan kuasa-Mu bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, ya dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan, bahkan ya Tuhan Kau campur tangan dalam kuasa darah. Biarlah damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih-Nya, kekuatan dan kuasa-Nya melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan yang menghiburkan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, Tuhan Yesus